Selamat pagi Pak Ari dan teman-teman. Perkenalkan, saya Fajra Citi dengan NIM 2021 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS dan data regresi logistik panel pada aplikasi Views. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang data linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Klik buka aplikasi SPSS, lalu new database. Selanjutnya, klik variable view, lalu masukkan variabel LA1 sampai 8, CI1 sampai 8, C1 sampai 8, BSC1 sampai 8, lalu JIT 1 sampai 8. Setelah itu, mengubah measure menjadi scale, lalu mengubah desimal yang sebelumnya 2 menjadi 0, lalu klik data view, akan ada tampilan seperti ini. Lalu masukkan data tabulasinya yang sudah kita buat dalam Excel. Masukkan data tersebut ke dalam kolom-kolom variabel. Selanjutnya klik Analyze, klik Scale, lalu Reliability Analyze. Masukkan LA1 sampai 8 ke dalam kotak items. Pastikan model adalah alpha. Lalu klik statistik. Untuk kolom descriptive for itu checklist scale if item delete, lalu enter item correlation, lalu continue, lalu akan ada output seperti berikut. Untuk output pada tabel berikut yaitu nilai corrected item total correlation itu adalah nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai correction item total itu perhitungan DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 100 dikurang 2 yaitu sama dengan 98. Jadi nilai R tabel untuk DF itu 98. Untuk pengujian satu arah yaitu sebesar 0,197. Nah, untuk butir pernyataan LA1 sampai LA1 di 8 itu nilai R-nya lebih kecil daripada tabel R. Jadi butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Sedangkan untuk butir pernyataan selain butir pernyataan LA2, LA3, LA5, LA6, LA7, dan LA8 itu nilai R-nya lebih besar daripada nilai tabel R. Maka dari itu, butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Jadi untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam data SPSS. Selanjutnya ini ada reliability statistik, yaitu pada tabel di atas ini adalah Cronbach alpha, yaitu dengan nilai 0,648, lebih besar dari nilai tabel R yaitu 0,197. Maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Secara umum, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda juga.
Selanjutnya analisis statistik deskriptif, yaitu klik variabel view, masukkan variabel y, x1, x2, x3, dan x4, lalu mengubah measure menjadi scale, dan mengubah desimal menjadi 0. Selanjutnya ke data view, masukkan data yang sudah kita buat dalam tabulasi Excel, masukkan sesuai dengan variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu Deskriptif Statistik, lalu Deskriptif. Kalau akan muncul kolom seperti ini, kolom variabel itu ada Y, X1, X2, X3, dan X4. Lalu klik Option, checklist untuk man, STD deviation, minimum, maksimum, dan kurtosis, dan skewness. Lalu continue akan menghasilkan data seperti di atas. Ini adalah output dari deskriptif statistik. Selanjutnya untuk itu kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Untuk kolom dependent itu adalah variabel Y, dan di kolom independen itu X1, X2, dan X3, 4. Selanjutnya kita masukkan isi kotak Y itu as resif, dan untuk kolom X-nya itu Z. Lalu centang histogram dan normality, probability plot. Lalu continue dan oke. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Ini merupakan grafik histogram, dan berdasarkan grafik histogram tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Selanjutnya ini ada grafik plot, yaitu berdasarkan gambar grafik ini dinyatakan bahwa distribusinya normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik plot mengikuti dan mengikuti garis diagonal. Namun, peneliti harus berhati-hati karena dalam uji normalitas ini menggunakan grafik histogram maupun grafik plot dapat menyesatkan apabila kurang hati-hati. Maka dari itu, uji normalitas menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik plot. Itu dengan klik analyze, lalu regression, dan linear. Setelah itu dalam kolom dependent variabel Y, independennya X1 sampai X4. Lalu pencet statistik, lalu klik statistik dan checklist unstandardized. Lalu checklist include the covariance methods. Lalu continue dan hasilkan res 1. Selanjutnya kita klik analyze, lalu klik non-parametric test, lalu klik legacy dialog, dan klik one sample QS.
Lalu masukkan variabel S1 itu ke dalam tes variabel list, lalu checklist tes distributionnya normal. Lalu bahkan menghasilkan output sebagai berikut. Dan berdasarkan output itu, jika nilainya di atas 0,5, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Namun sebaliknya, jika nilai di bawah 0,05, maka sebaik dinyatakan itu tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang dibahas dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Lalu untuk mengatasi masalah ini ada treatment yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transformasi data, salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Masukkan variabel Y ke dalam kolom dependen, lalu variabel X1 sampai F4 itu di kolom independen. Selanjutnya residualnya itu unstandardized, lalu continue. Lalu untuk transformnya compute variable, untuk kolom target variabelnya itu res2, lalu numeric expressionnya ADS per res, buka kurung res, satu tutup kurung. Lalu klik analyze, klik regression, lalu klik linear. Dalam kolom dependennya res2, lalu di independennya X1 sampai X4. Lalu klik OK, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Nah, pada output ini adalah koefisien. Apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan terlihat bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya itu lebih besar 0,05. Lalu ada uji grafik scatter plot. Klik analyze, klik regression, lalu linear. Untuk kolom dependen Y, independen X1, X4, lalu untuk variabel Y itu S-resid, kolom X-nya itu Z-red. Lalu klik continue dan menghasilkan output sebagai berikut. Pada output berikut ini yaitu terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alternatif. Selanjutnya klik analyze, klik regression, lalu linear. Selanjutnya statistik, lalu checklist deskriptif dan collinearity diagnosa, continue, lalu akan menghasilkan correlation
pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih tinggi dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan teliti. Terus selanjutnya ada koefisien, yaitu nilai IF itu kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,01, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Dengan adanya VIF dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena yang terjadi. Terjadinya interkolerasi variabel bebas. Lalu klik analyze, regression, dan linear. Masukkan variabel P, dependen, independennya X1 dan X4. Lalu akan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan output di atas ini, F statistik itu lebih kecil dari F tabel, maka gagal menolak H kosong yang artinya variabel independen X ini secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka H kosong ditolak yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu ada output coefficient, yaitu jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, maka gagal menolak H kosong yang artinya variabel independen itu secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka H kosong ditolak yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu ada output model summary, yaitu pada output tersebut menunjukkan bahwa nilai adjust R squared sebesar 0,310 yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3, dan X4 sebesar 3,1%. Sementara sisanya yaitu sebesar 69% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan data logistik panel pada aplikasi eViews. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi eViews 12, lalu create a new eViews profile. Selanjutnya, mengubah struktur tab-nya menjadi balance panel. Lalu start date-nya itu 2009, end date-nya itu 2013 dengan number of cross section-nya itu 25 dan menamakan file-nya itu logistik data panel UAS. Selanjutnya membuat template variabel yaitu AT, AS, ACS, UP, KA, dan KUA. Sebelum memasukkan data variabel, perlu menyiapkan data tabulasi pada Excel yang akan diuji. Selanjutnya, masukkan data ke dalam kolom sesuai variabel. Untuk variabel ini adalah variabel AT. Selanjutnya, untuk melakukan analisis statistik deskriptif, yaitu untuk mengetahui gambaran atau penyebaran data yang akan diteliti, yaitu klik quick, lalu group statistik, lalu klik deskriptif statistik, lalu common sample. Selanjutnya akan ada tampilan jendela seperti ini.
Lalu masukkan variabel yang akan ditampilkan pada analisis deskriptif, itu seperti KUA, AT, AS, ACS, UP, dan KA. Lalu klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Dapat dijelaskan juga bahwa jumlah data observation ini yang digunakan dalam penelitian sebanyak 125 data. Lalu untuk menyimpannya, klik tab name di atas. Selanjutnya beri nama yaitu grup 01 dan klik tombol OK. Untuk selanjutnya menilai model fit yaitu klik quick, lalu estimate equation. Lalu ketik persamaan yang akan diestimasikan yaitu KUA, C itu adalah variabel Y-nya, lalu AT, AS, ACS, UP, dan KA. Lalu pada kolom metode itu diubah yang semulanya AS menjadi binary. Lalu klik OK. Selanjutnya akan menghasilkan output proses overall model fit test. Lalu dapat dijelaskan lalu selanjutnya saya akan menjelaskan data logistik panel pada aplikasi Ethos. Yaitu membuka aplikasi Ethos 12, lalu create a new Ethos log file. Selanjutnya mengubah struktur type-nya itu menjadi balance panel, lalu start date-nya itu 2009 dan end date-nya 2013 dengan number of cross section-nya itu 25. Lalu menamakan work file-nya itu logistik data panel UAS. Lalu klik OK. Setelah itu membuat template variabel AT, yaitu audit tenure, lalu AS itu auditor switching, lalu ACS audit capacity stress, UP ukuran perusahaan, KA komite audit, dan KUA yaitu kualitas audit. Itu klik object, lalu new object, lalu diganti type of object-nya itu menjadi series, lalu namakan dalam kolom objek itu sesuai variabel yang ingin kita lakukan. Sebelum itu, kita perlu menyiapkan data tabulasi pada Excel yang akan diuji, seperti Excel ini. Setelah itu, kita akan masukkan data ke dalam kolom sesuai variabel. Setelah kita copy data dari Excel, kita akan paste ke Ethos sesuai variabel. Selanjutnya, melakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran atau penyebaran data yang akan diikuti, yaitu klik quick, klik grup statistik, lalu deskriptif statistik, lalu common sample. Lalu akan ada tampilan jendela seperti ini, masukkan variabel yang akan ditampilkan pada analisis deskriptif, yaitu variabel KUA, AT, AS, ACS, UP, dan KA, lalu klik OK.
maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Yang dapat dijelaskan bahwa jumlah data observation itu yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 125 data. Untuk penjelasan median, maksimum, minimum, standar, deviation, skewness, kurtosis. Itu untuk median itu nilai median terbesar dialami oleh variabel ACS, yaitu sebesar 50,200, sementara variabel AS memiliki nilai median terkecil, yaitu sebesar 0,24. Untuk median adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya benar. Pada median terbesar dialami oleh variabel ACS, yaitu sebesar 45,000, sementara untuk variabel AS memiliki median terkecil yaitu sebesar 0,00. Untuk maksimum itu dialami oleh variabel ACS yaitu sebesar 209,000, sementara variabel pengungkapan KA memiliki maksimum terkecil yaitu sebesar 0,500. Untuk minimum adalah nilai paling kecil dari data. Nah, minimum terbesar ini dialami oleh variabel UP, yaitu sebesar 28,00, sementara variabel KUA dan AS memiliki minimum terkecil, yaitu sebesar 0,000. Untuk standar deviation dialami oleh variabel ACS memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Sementara variabel pengungkapan KA mempunyai tingkat risiko yang paling rendah, yaitu sebesar 0,06548. Hal ini menunjukkan bahwa variabel KA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Untuk skewness-nya, dapat distribusi simetris, yaitu adalah 0. Positive skewness menunjukkan bahwa distribusi data memiliki ekor panjang di sisi kanan dan negatif skewness memiliki ekor panjang di kiri. Nah, untuk variabel AT, AS, ACS, dan UP ini memiliki nilai positif, sedangkan variabel KUA dan KA memiliki nilai yang negatif. Untuk kurtosis, mengukur ketinggian suatu distribusi. Nah, untuk variabel ACS dan KA ini memiliki nilai kurtosis yang lebih dari 3, sementara variabel KUA, AT, AS, dan UP ini memiliki nilai kurtosis kurang dari 3. Untuk Jar-Quebera itu data berdistribusi normal. Lalu di distribusi X2 itu dengan derajat bebas, yaitu sebesar 2. Untuk probability-nya menunjukkan kemungkinan nilai Jar-Quebera ini melebihi nilai absolut atau nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Jadi nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarah pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Lalu nilai probabilitas KUA, AT, AS, ACS, UP, dan K ini lebih kecil dari 5%. Selanjutnya, kita akan menyimpan klik tab name di atas, selanjutnya beri nama grup 01, lalu klik OK. Selanjutnya untuk menilai model fit itu klik
quick, lalu estimate equation. Lalu klik persamaan yang akan diestimasikan seperti KUA, C, AT, AS, ACS, UP, dan KA. Lalu metode diubah yang semula LS menjadi binary lalu OK. Lalu menghasilkan hasil output proses overall model fit test seperti ini. Pada output ini nilai LR itu sebesar 23.10.375, sementara F tabel ini dengan tingkat 5% didapatkan nilai F tabel sebesar 2,29060. Dengan demikian F statistik lebih besar dari F tabel dengan nilai probability-nya itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dikatakan fit. Ini. Lalu ada output UJF. Pada output ini menunjukkan bahwa nilai LR ini sebesar 23,100375, sementara F tabel ini dengan tingkat 5% yaitu 119. Didapatkan nilai F tabel sebesar 2,29050. Dengan demikian F statistik ini lebih besar dari F tabel dan nilai probability-nya ini lebih kecil dari 0,05. Lalu dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari AT, AS, ACS, UP, dan K ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap KUA. Lalu ini adalah output uji antecedent expert. Pada output ini menunjukkan bahwa nilai antecedent R² ini sebesar 0,135. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya KUA dapat dijelaskan oleh AT, AS, ACS, UP, dan KA sebesar 13,5%. Sementara sisanya itu sebesar 86,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya adalah output uji T. Nah, pada output ini nilai Z statistik AT sebesar 0,219531. Sementara tabel T dengan tingkatan 5% itu 119, didapat nilai T tabel sebesar 1,980. Dengan demikian, Z statistik AT ini 0,21553 itu lebih kecil dari tabel R yaitu 1,980 dengan nilai probability-nya 0,8262 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel AT dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap KUA. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS dan data regresi logistik data panel menggunakan aplikasi ePlus.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Selamat pagi Pak Ari dan teman-teman. Ya.